Sastra Jendra ialah sastra atau ilmu yang bersifat rahasia atau gaib, karena awalnya hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih, dan terbatas di kalangan bangsawan Jawa yang diberikan secara lisan tetapi dapat dipelajari secara umum. Karena ilmu ini diajarkan oleh guru sejati melalui rasa sejati atau Hayuningrat, berasal dari kata hayu atau rahayu yang artinya selamat yang berarti di dunia. Pangruwating Diyu, artinya meruat, meluluhkan, merubah, memperbaiki sifat-sifat Diyu, Angkara dan Durjana. Maka sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu maknanya adalah ilmu rahasia keselamatan untuk meruat sifat-sifat Angkara di dunia ini. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu merupakan ilmu yang berasal dari Allah untuk menyelamatkan segala sesuatu, maka tiada pengetahuan atau hakikat lain lagi yang dapat digapai manusia di tanah Jawa, yang lebih dalam dan lebih luas melebihi sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, karena ini merupakan sastra adiluhung atau ilmu luhur yang merupakan ujung akhir dari segala pengetahuan atau kauruh, kesampurnaan ilmu Jawa sampai saat ini. Makna atau kauruh yang terkandung dalam sandi sastra kalau diurut dari atas ke bawah, dari Ho sampai Ngo, mengandung makna yang sangat dalam dan luas tentang rahasia Gumelaring Dumadi, atau Pambabaring Titah, atau rahasia jati diri, asal-usul atau terjadinya manusia menurut persepsi orang Jawa. Yaitu terciptanya manusia dari nur, cahaya Allah yang bersifat Tritunggal Maha Suci, yang merasuk busana anasir-anasir sebagai wadah, yaitu badan jasmani halusan dan badan jasmani kasar. Apabila diurut terbalik dari Ngo naik sampai Ho, inilah yang merupakan rahasia jalan rahayu, ya Pangruwating Diyu, untuk menuju kesempurnaan hidup kembali kepada Sangkan Paraning Dumadi. Kembali ke asal mula, ke alam sejati yaitu menghadap Allah yang Maha Agung. Jadi dari Ngo sampai Ho, juga merupakan urut-urutan panembah, dimulai dari badan jasmani kasar atau alam syariat, di mana titik berat kesadaran kemudian harus dialihkan satu tahap demi tahap ke roh asal mula ke alam sejati. Syarat mutlak agar kita dapat menyadari atau memahami sesuatu hal, adalah membawa kesadaran kita bergerak masuk berada di situ. Fokus titik berat kesadaran dapat berpindah. Dalam keseharian hidup, kesadaran kita banyak terfokus dalam badan kasar, alam anasir, di luar alam sejati. Tahapan pertama yang harus dilalui yaitu Ngo, sedemikian rumit dan sulitnya, maka dapat dibayangkan tidak begitu mudah untuk dapat memindahkan titik berat atau fokus kesadaran ke alam sejati, namun itulah intinya perjalanan spiritual yang harus kita tempuh. Kalau diuraikan adalah sebagai berikut, ini merupakan garis besar saja, karena detailnya begitu luas atau multidimensi tak terkira penuh dengan pengetahuan kasunyatan sejati, yang tak habis diuraikan dalam bahasa kewadagan apalagi tulisan. Dan ini adalah garis besar uraian dari sisi spiritualnya untuk dipakai sebagai tolak ukur dalam menempuh jalan rahayu untuk dapat kembali ke Sangkan Paraning Dumadi. Huruf pertama adalah Ho, huripku cahyaning Allah, hidupku adalah cahaya Allah. Sebelum ada apa-apa, sebelum ada alam semesta beserta isinya ini tercipta, adalah sang hidup atau ya Allah ya Ingsun yang ada di alam awam uung yang tiada awal dan akhir, yaitu alam atau keadaan Allah yang masih rahasia atau alam sejati. Itulah kerajaan Allah ya Ingsun. Sebelum alam semesta tercipta, Allah berkehendak menurunkan roh suci, ya cahaya Allah. Ya cahaya Allah itulah hidupku, hidup kita yang maha suci. Alam sejati adalah alam yang tidak mengandung anasir-anasir atau unsur-unsur hawa, seperti api dan air yang berada di dalam badan manusia, di mana cahaya Allah bersemayam. Alam sejati diselubungi atau menyelubungi dua alam beranasir yaitu halus dan kasar. Dapat pula diartikan, badan manusia berada di alam sejati. Huruf yang kedua adalah No, nur hurip cahyo wewayangan, nur hidup cahaya yang membayang. Hidup merupakan kandang nur yang memancarkan cahaya kehidupan yang membayang yang merupakan rahasia Allah. Kehidupan yang maha mulia, Tritunggal Maha Suci berada di pusat hidup, yaitulah kerajaan Allah. Sang Tritunggal adalah Allah Ta'ala atau Gusti Allah atau Pangeran Ingsun atau Guru Sejati atau Sukma Sejati dan Roh Suci. Diuraikan di atas, bahwa ketiga alam yaitu badan kasar, badan halus dan alam sejati, mengambil ruang dalam badan jasmani keduanya secara bersamaan. Namun kebanyakan kita manusia tidak atau belum menyadari akan alam sejati, atau alam samar. Huruf yang ketiga adalah Ko, Cipto Roso Karso Kuoso, Cipta Rasa Karsa Kuasa. Nur hidup memberi daya kepada rasa atau rasa jati, artinya cahaya atau nur atau roh suci menghidupkan rasa atau rasa jati yang merupakan sumber kuasa. Maka bersifat maha wisesa, rasa atau rasa jati, menghidupkan roh atau sukma yang mewujudkan adanya cipta, maka bersifat maha kuasa.
Huruf yang keempat adalah Ro, Rasa Kuwasa Tetunggaling Pamreh, rasa kuasa akan adanya satu-satunya wujud kendali, atau yang memerintah rasa sejati yang memberi daya hidup roh, atau sukma sehingga roh atau sukma dapat menguasai nafsu atau sedulur limo, sehingga terjadilah sifat maha tinggi. Huruf yang kelima adalah Ko, Karso Kuwasa Kang Tampo Karso lan niat, karsa kuasa tanpa didasari oleh kehendak dan niat. Yang mendasari adanya kuasa agung adalah kasih yang tulus, tanpa kehendak, tanpa niat. Pamrihnya hanyalah terciptanya kasih yang berkuasa memayu hayuning jagat kecil dan jagat agung. Huruf yang keenam adalah Do, Dumadi Kang Kinarti, tumita atau menjadi ada atau terjadi dengan membawa maksud, rencana dan makna. Ini berkaitan dengan karsa Allah menciptakan manusia, makhluk lain dan alam semesta beserta isinya, yang sesuai dengan rencana Allah. Huruf yang ketujuh adalah Tu, tetap jumeneng ing dat kang tampo niat, tetap berada dalam dat yang tanpa niat. Dat tanpa bertempat tinggal, yang merupakan awal mula adalah dat yang maja suci yang bersifat esa, langgeng dan eneng. Hidup sejati kita menyatu dengan dat, ada di dalam dat. Maka di dalam kehidupan saat ini agar selalu selaras dengan dat yang maha suci, situasi tanpa niat atau mati sajroning urip dengan kata lain hidup di dalam kematian. Huruf yang kedelapan adalah So, sifat Hano Kang Tampo Wiwit, sifat ada tanpa awal. Ini adalah sifat sang hidup, Allah, di alam sejati, tiada awal dan tiada akhir, demikian pula hidup sejatinya manusia sudah ada sebelumnya, tiada awal mula, bersatu di alam sejati yang langgeng, yang merupakan kerajaan Allah, ya sangkan paraning dumadi. Huruf yang kesembilan adalah Wo, wujud honotan kenokiniro, wujud ada tiada dapat diuraikan atau dijelaskan. Adanya wujud namun tiada dapat diuraikan dan dijelaskan. Ini menerangkan keadaan Allah, yang serba samar, tiada rupa, tiada bersuara, bukan lelaki bukan perempuan, bukan waria, tiada terlihat, tiada bertempat, dijamah disentuh tiada dapat, sebelum adanya dunia dan akhirat yang ada adalah hidup kita. Huruf yang ke-10 adalah Lo, lali eling wewatesane, lupa dan ingat adalah batasannya. Untuk dapat selalu berada di dalam jalan hayu atau rahayu maka haruslah selalu eling atau ingat akan sangkan paraning dumadi, dan eling atau ingat akan yang menitahkan atau sumber hidup yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat akan tata laku setiap tindak tanduk yang dijalankan agar selaras dengan karso Allah. Lali atau lupa akan menjauhkan dari sangkan paraning dumadi, dan menjerumuskan ke dalam kegelapan. Contoh lupa adalah bagaikan Begawan Wisrawa dalam menguraikan sastra Jendra Hayuningrat kepada Dewi Sukesi. Tak tahan akan goda atau tak kuasa ngeracut, mengendalikan nafsu-nafsu keempat saudara maka sang Begawan birahi kepada Dewi Sukesi yang harusnya menjadi menantunya. Huruf ke-11 adalah Po, papan kang tampo kiblat, papan tak berkiblat. Ini menerangkan alam sejati, ya kerajaan Allah yang tiada dapat diterangkan bagaimana dan di mana orientasinya, bagaikan papan yang tiada arah. Huruf yang ke-12 adalah Do, duhur wekasane endek wiwitane, tinggi atau luhur pada akhirnya, rendah pada awalnya. Untuk memperoleh tingkatan luhuring batin, menjadi insan sempurna memang tidak dapat seketika, mesti diperoleh setapak demi setapak dari bawah, iman, Islam dan ihsan. Demikian pula dalam hal ilmu kasampurnan, dalam mencapai tataran marifat tidaklah dapat langsung meloncat. Untuk bisa mengetahui dan memahami makna Ho, maka haruslah dicari dari Go. Sebelum mencapai sembah Roso, haruslah dilalui sembah Rogo dan sembah Kalbu atau sembah jiwa, sholat dengan aturannya. Pertama adalah panembah rogo atau kaulo terhadap roh suci kepada guru sejati, dan terakhir adalah panembah guru sejati atau ingsun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huruf ke-13 adalah Jo, jumbuhing kaulo lan Gusti, bersatunya antara hamba dan tuannya. Bersatunya titah dan yang menitahkannya. Untuk mencapainya maka kesempurnaan hiduplah yang diupayakan yaitu sesuai apa yang dimaksud dalam syahadat. Bersaksi adanya Allah dan Muhammad utusannya. Maka semasa hidup di maya pada atau dunia, sinkronisasi antara roh sejati, ingsun yang jumeneng pribadi dan busana-busana haruslah terjaga. Bagaikan keris manjing dalam warangkanya. Untuk dapat mencapai kesatuan antara kaulo dan Gusti maka tuntunan seorang guru sejati menjadi dominan. Untuk memperolehnya tidaklah mudah, harus disiplin dan bekerja keras bagaikan kerasnya usaha seorang bima menemukan Dewa Ruci, yaitu wujud bima dalam wujud yang kecil dalam mencari tirta pawitra. Huruf ke-14 adalah Yo, yen rumongso tampo karso, kalau merasa tanpa kehendak. Hanya dengan rela, nerima, atau pasrah kepada Allah tanpa pamrih lain-lain,
namun dorongan kasih sajalah yang akhirnya dapat menjadi perekat yang kuat antara asal dan tujuan, sini dan sana. Huruf yang ke-15 adalah nyo, nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diwuruki, melihat tanpa mata mengerti tanpa diajari. Kalau anugerah Allah telah diterima, maka dapat melihat hal-hal yang kasat mata, karena mata batin telah terbuka. Selain itu, kuasa-kuasa agung akan diberikan oleh Allah melalui guru sejatinya sendiri ya sukma sejatinya, sehingga kegaiban-kegaiban yang merupakan misteri kehidupan dapat dimengertinya. Mendapatkan ilmu kesampurnan dari dalam sanubarinya sendiri tanpa melalui perantaraan otak atau akal. Huruf ke-16 adalah mo. Mati bisa bali, atau mati bisa kembali. Kasih Allah yang luar biasa selalu memberikan ampunan kepada setiap manusia yang mati terjatuh dalam dosa. Matinya rogo atau badan hanyalah matinya keempat anasir yang tadinya tiada, kembali tiada. Namun roh yang sifatnya kekal tidak mati namun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kerajaan Allah yang tiada awal dan akhir. Namun apabila selama hidupnya di Mayapada tidak sesuai dengan karsa Allah, melupakan Allah dan ajaran guru sejati, maka tidak dapat ngeracut busono kamanungsannya untuk tindakan-tindakan budi luhur, maka tidaklah langsung kembali ke alam sejati, maka harus mendapatkan balasan sesuai bobot kesalahannya, untuk mempertanggungjawabkan semua tindakannya. Huruf ke-17 adalah go, guru sejati kang muruki, guru sejati yang mengajari. Sumber segala sesuatu adalah Allah yang dipancarkan melalui sang guru sejati atau ingsun, maka hanya kepadanyalah tuntunan harusnya diperoleh. Petunjuk guru sejati hanya dapat didengar dan diterima apabila sudah dapat berhasil meracut busono kamanungsannya. Di sini akan tercapai guruku ya aku, muridku yang aku. Huruf ke-18 adalah bo, bayu. Sejati kang andalani, dengan bantuan bayu sejati. Daya kekuatan sejati yang merupakan bayangan daya kekuatan Allah lah yang mendorong pencapaian tingkat-tingkat yang lebih tinggi atau maksud-maksud spiritual yang berarti. Huruf yang ke-19 adalah to, cukul soko niat, tumbuh atau muncul dari niat. Niat menuju ke arah sangkan paraning dumadi yang didasari kesucian, tanpa kehendak selain ritlonya, dari keinginan ataupun pamrih keduniawian. Timbulnya niat suci hanya didasari cinta atau kasih ilahi. Dan yang terakhir adalah nggo, ngeracut busananing manungso, ngeracut atau menjalin pakaian-pakaian kemanusiaannya. Busana kemanungsan adalah 4 anasir atau elemen, yang dimanifestasikan dalam wujud-wujud sedulur papat, serta 5 sedulur lainnya. Kesembilan saudara tersebut harus dikuasai, dirajut atau dijalin dengan memahami kelebihan dan kekurangannya, agar tercapai iklim harmoni dalam perjalanan manusia hidup di Mayapada ini, yang pada akhirnya tercapailah kesempurnaan hidup.